Nah, namun sekarang siapapun, ya Anda memilih dari pilihan-pilihan terkutuk, pilihan-pilihan sial, saudara. Kemarin saya sudah nasihatkan, saya nggak menyangka hari ini Yeni benar-benar datang ke tempat di Kartanegara dan bahkan istri almarhum Gus Dur in memoriam juga ikut datang, saudara ya. Wah, memberikan restu kepada Prabowo ya, dan saya belum dapat info A1-nya bahwa Yeni bersedia menjadi wapres atau Prabowo menjadikan Yeni sebagai wapres. Tetapi saran saya bukan dari Tuhan, bukan dari Jibril, tapi saya pribadi, saya menganalisa, kalau Prabowo benar-benar berpasangan dengan Yeni Wahid, walaupun saya tahu kekuatan politiknya kurang, uangnya juga kurang, dukung, saudara. Karena itu adalah pilihan yang terbaik di antara pilihan yang sial. Tetapi setidaknya ada tangan besi, ada kejelasan. Ya, dan ya, siapapun presidennya, begitu wakilnya adalah Mahfud MD, sekalipun itu Prabowo, jangan dipilih, saudara. Susah ya, saudara ya. Tapi kalau ini wakilnya Yeni Wahid, kalau Anies gimana kalau wakilnya Yeni Wahid, jangan dipilih. Kalau Ganjar sama Yeni Wahid, jangan dipilih, saudara. Kalau Prabowo sama Yeni Wahid, boleh. Tapi kalau Prabowo sama ini orangnya MUI, Mahfud MD atau siapapun, ya sudah pasrah, saudara. Anda sedang memilih yang sial di antara yang paling sial. Ini tema kita, temanya datar ya, tetapi nanti pembicaraannya saya akan bicara hal yang serius walaupun sambil setir mobil ya, yaitu fix Prabowo dan Yeni Wahid untuk Presiden 2024, saudara ya. Saudara, ya saya tidak akan berkata Tuhan yang suruh bahwa ini wahyu, enggak bisa begitu, saudara ya. Sebab ini adalah sebuah pilihan dari yang buruk, saudara. Karena siapapun nanti yang menjadi pemimpinnya, itu karena konsekuensi logis dan apapun yang terjadi. Karena gereja tidak bertobat. Luar biasa. Ya, ngeri, saudara ya, karena Indonesia tidak bertobat. Akibatnya apa? Karena Indonesia tidak bertobat, saudara, akibatnya kalian akan menuai. Ya, menuai salahmu sendiri, saudara ya. Suara kenabian sudah diberitakan berkali-kali ya, diteriakkan, malah dihujat ya, saudara ya. Yang memberitakan ini malah dihujat. Ya, gimana, saudara ya? Saya nggak bisa komentar apa-apa. Sebentar ya, ini settingan. Ya, dan semakin parah, saudara, kondisinya kita saat-saat ini. Ya, tolong yang di Zoom, tolong cek suara saya bagus ya. Yang di live YouTube tolong cek. Sebentar saya cek juga ya YouTube-nya. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya, bagus ya. Ya, jelas. Ini koneksi saya nggak stabil ini. Kan nggak mau kan? Atau kenapa ada ini? Nggak apa-apa deh. Ya, kita lanjutkan ya, saudara ya. Memang saat ini kita mengalami masa-masa yang sangat kritis, saudara ya. Seberapa mengerikannya banyak yang kita menyadari. Terima kasih Pak Kwang. Nanti yang jadi co-host tolong bantu saya ya untuk membukakan orang-orang yang resen untuk beropini. Sekali lagi, channel ini adalah channel opini, saudara. Siapapun boleh bicara, dan channel ini sebetulnya channel apologetika ya. Saya sudah capek nantangin orang debat, saudara ya. Soalnya pada nggak berani sama saya, saudara ya. Pada nggak berani, saudara ya. Mereka cuma bisa ngelindengi saya di belakang, tapi nggak ada yang punya titik, saudara, karena semuanya punyanya BH dan buah dada. Nah, itu nggak masalah. Jadi saya tidak akan banyak komentar lagi. Apa boleh buat gimana ini Pak Santi Ahmad ketawa-ketawa? Jangan begitu Pak. Ini gimana Pak? Kita apa namanya? Tapi sekali lagi kita akan dukung Mikana, saudara ya. Kita akan dukung Mikana karena kelihatannya dia anak kecil, kelihatannya orang meremehkan dia, banyak orang mencaci menghujat Mikana ya. Tetapi kita akan dukung. Saya bukan Wanes, saudara ya. Saya nggak urusan Wanes Trinitas, saudara. Saya melihat ketulusan hatinya Mikana, saudara ya.
kita akan dukung ya, kita akan dukung Mikana dengan gerombolannya ya, ada siapa saja itu di dalamnya, saya nggak tahu tuh ya, ada Jeki Sembiring, siapa lagi itu dalamnya tuh ya. Ada banyak tuh ya Mikana dan timnya lah pokoknya. Kita akan support Mikana dan tim, saudara ya. Kita akan support. Ini adalah generasi baru, saudara ya, yang masih muda. Mereka baru lulus STT, malah ada beberapa yang masih kuliah di sekolah teologi, sekolah kitab belum lulus, saudara ya. Kita akan dukung ya. Kita akan dukung ya juga semua ya. Kita akan doakan doa daya dana ya. Kita akan dukung ya Mikana supaya Mikana bisa eksis ya dan semakin berkibar channelnya, karena saya lihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan di channel Mikana ya, saudara ya. Oke, kita kembali, saudara ya, kita kembali ke topik kita, Yeni Wahid dan Prabowo ya. Ini bukan pilihan yang mudah buat kalian semua, apalagi orang-orang Tionghoa, mengingat betapa besar anggapan kita bahwa Prabowo itu dosa besar terhadap orang-orang Tionghoa, ya saudara ya. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri ada stigma atau ada pendapat-pendapat yang sangat negatif tentang Prabowo. Tetapi ini menurut saya, bukan kata Roh Kudus, bukan kata Jibril, bukan kata siapa-siapa. Ini pertimbangan analisa politik, saudara. Sebab kalau kata Jibril, wahyunya jelas kepada saya, saudara ya. Wahyunya cuma cukup jelas, gereja harus bertobat, mau siapapun presidennya. Saya sudah semedi berkali-kali bertanya kepada Tuhan, saudara ya, kepada Jibril. Jawabannya simpel, saudara, gereja harus bertobat. Nah, namun sekarang siapapun, ya, Anda memilih dari pilihan-pilihan tertutup, pilihan-pilihan sial, saudara. Kemarin saya sudah nasihatkan, saya nggak menyangka hari ini Yeni benar-benar datang ke tempat di Kartanegara, dan bahkan istri almarhum Gus Dur in memoriam juga ikut datang, saudara ya. Wah, memberikan restu kepada Prabowo ya, dan saya belum dapat info A1-nya bahwa Yeni bersedia menjadi wapres atau Prabowo menjadikan Yeni sebagai wapres. Tetapi saran saya bukan dari Tuhan, bukan dari Jibril, tapi saya pribadi, saya menganalisa kalau Prabowo benar-benar berpasangan dengan Yeni Wahid, walaupun saya tahu kekuatan politiknya kurang, uangnya juga kurang, dukung, saudara. Karena itu adalah pilihan yang terbaik di antara pilihan yang sial bagimu. Walaupun kemungkinan dengan tangan besi ini akan terjadi pemberontakan di mana-mana, ya tetap rusuh, tetap rusuh. Anda dipegang Anies tambah rusuh, Anda nggak bisa ngelawan. Dipegang sama Ganjar, Anda nggak bisa ngelawan. Dipegang Prabowo akan terjadi pemberontakan orang-orang Islam di mana-mana, saudara. Ya, akan ada persekusi yang luar biasa sekali. Tetapi setidaknya ada tangan besi, ada kejelasan. Ya, dan yang pasti 2024 ya Papua lepas dari Indonesia, dan Indonesia akan luar biasa susahnya, saudara ya, susah ya. Saudara, yang terjadi di hari-hari ini, saudara ya, melihat betapa mengerikannya ya, betapa mengerikannya kondisi ya masyarakat Indonesia hari ini, saudara ya, betapa kejamnya orang-orang Islam ini mempersekusi orang-orang Kristen dan orang-orang Buddha serta pokoknya bukan Islam ya. Maka saya terus mengingatkan kepada Anda agar berdiakonia, saudara ya, dan jangan lupa, saudara, tinggalkan gereja-gereja yang tidak berdiakonia, karena Anda akan sial bersama dengan mereka. Tapi kalau kamu taat dengan perintah Tuhan untuk berdiakonia, Tuhan akan luputkan kamu, akan lindungi kamu, saudara. Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Ya, sedekahmu itu akan menyucikan seluruh hidupmu, saudara. Akan membersihkan, ya. Itu janji Tuhan Yesus sendiri. Sedekahmu itu yang akan membersihkan. Ya, makanya saudara terus berdiakonia, jangan lelah, sekalipun saya tahu kondisinya Anda sudah di ujung tanduk semuanya. Ya, 10.000 pun mulailah berdiakonia, saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hatimu ada pada orang miskin, disitulah. Kalau hartamu pada orang miskin, maka hatimu ada di surga, saudara ya, dan surga akan melindungimu. Nah,
Kemudian, saudara, pesan yang kedua, saudara ya. Saudara, di dalam masa-masa ini ya, saudara bisa, saya sekali lagi, saya tidak tertarik dengan politik praktis, saudara ya. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya menyarankan Anda untuk memilih, jangan pilih Anies, sudah pasti jangan, karena dialah di belakang semua kerusuhan-kerusuhan yang ada di Indonesia. Ya, kedua, ya jangan pilih Ganjar, karena ada kemunafikan di sana. Nah, kamu akan masuk di dalam lingkaran setan yang lebih dalam lagi. Sama Jokowi belum selesai, ini sama Ganjar, saudara ya. Dan yang ketiga, ya, siapapun presidennya, begitu wakilnya adalah Mahfud MD, sekalipun itu Prabowo, jangan dipilih, saudara. Susah ya, saudara ya. Tapi kalau ini wakilnya Yeni Wahid, kalau Anies gimana kalau wakilnya Yeni Wahid, jangan dipilih. Kalau Ganjar sama Yeni Wahid, jangan dipilih, saudara. Kalau Prabowo sama Yeni Wahid, boleh. Tapi kalau Prabowo sama ini orangnya MUI, Mahfud MD atau siapapun, ya sudah pasrah, saudara. Anda sedang memilih yang sial di antara yang paling sial. Oke, kita akan lanjutkan kembali ke direktur kita, Pak Santiamer. Mana Pak Santiamer ini? Pak Santiamer belum jadi host ya. Pak Santiamer belum jadi co-host ya. Sebentar, tapi nggak apa-apa, saya nyalakan dulu ya. Saya nyalakan dulu. Silakan Pak Santiamer, saya akan coba masih connect terus ya, belum bisa ambil alih soalnya dari sini. Silakan Pak Santiamer.